menunjukkan ini Bun, jangan menunjukkan umur di hadapan kamera. Halo sobat EduTalk. Selamat siang. Kali ini kita bersama dengan Mbak Esther. Mbak Esther, mungkin kenalin diri sedikit. Mbak Esther siapa sih? Oh iya, ya aku Dri. Saya dulunya sekretaris di hotel, salah satu hotel besar lah ya, Nusa Dua. Jangan sebutin brand. Ya, nggak ada endorsement. Nggak ada endorsement ya makanya. Tapi 21 tahun loh, lumayan ya, luar gitu biasa, ya. Luar biasa. Jadi 2017 memutuskan diri aku untuk berhenti dari hotel itu, ya kan. Dan kemudian sekarang mengerjakan bisnis yang bisnis yang bisa memberikan aku kepastian income. Suatu saat nanti ketika aku sudah tidak lagi pengen bekerja seperti saat ini, saat muda gitu loh, bekerja untuk cari uang, nggak begitu, ya kan. Jadi bekerja itu aku pengennya ya kalau lagi perlu aja gitu, karena kalau kerja untuk cari uang, nggak kerja nanti nggak dapat uang kan gitu ya. Kayak gitu loh. Oke, apa pekerjaannya? Diikuti terus ya. Jangan sekarang dibocorin, ntar ada biodatanya kelihatannya. Lihat aja biodatanya. Oke, jadi hari ini selama 10-15 menit ke depan kita mau membahas tentang manajemen keuangan. Oh, oke. Manajemen keuangan, cuman fokusnya tuh ke anak muda gitu loh Mbak. Menurut Mbak Esther sendiri, kita langsung to the point aja ya. Iya. Oke, sambil kita menikmati hidangan ala kadarnya. Ini cemilan siang ya. Siang-siang sambil ngobrol kayaknya enak ya. Asik banget, dapat duit gitu ya. Iya, dapat duit, ngopi sekalian ya kan. Kalau menurut Mbak Esther, balik ke pertanyaan, menurut Mbak Esther, penting nggak sih manajemen keuangan dilakukan sejak dini, maksudnya di usia muda gitu. Terus semudah apa kita perlu memikirkan manajemen keuangan dalam hidup kita? Apakah bisa dari SD mungkin udah mikirin manajemen keuangan, atau mungkin dari orang itu? Kalau orang enggak ya. Menurut Mbak Esther gimana? Kita kan sekarang banyak anak muda yang nggak ngerti masalah manajemen keuangan. Oh iya. Karena begini ya, kalau aku lihat anak-anak muda itu mereka memang fokusnya sebenarnya memang cari uang. Tetapi terkadang mereka itu lupa bahwa uang ini dia bisa tidak sesuai dengan yang dia harapkan kalau dia tidak kelola. Oh iya. Benar kan? Nah, jadi dia harus kerja, dapat uang berapa, dan berapanya ini adalah untuk apa? Iya kan? Nah, kadang-kadang anak-anak itu ya udahlah aku kerja aja, dapat uang, yang penting dapat uang. Ternyata uang yang dia dapatkan itu tidak sesuai dengan kebutuhan dia. Mungkin anak-anak muda yang baru kerja, kalau dia masih sama orang tua nih ya, itu kan berarti dia uangnya hanya untuk dirinya sendiri. Artinya kebutuhan-kebutuhan kayak misalnya makan pagi, siang, sore masih orang tua kan, tempat tinggal gitu kan. Nah, kalau yang kita ngomongin yang mana nih menurut Andri nih, anak muda yang mana? Anak muda yang mungkin Yang sudah mandiri ya? Mungkin belum kesana juga Mbak. Kadang kan anak muda itu cenderung mikirnya gini, masih ada orang tua nih. Iya. Jadi uang, ngapain sih mikirin uang? Santai aja gitu. Gak spending di mana-mana yang gak penting dibeli segala macam kayak gitu-gitu. Nah, menurut Mbak Esther, meskipun yang orang tua kita masih ada, masih sehat, perlu nggak sih kita manage keuangan kita? Ya perlu banget Bri. Karena apa? Anak muda, walaupun mereka sama orang tua, tetapi kan kita nggak pernah tahu nih orang tua itu sampai berapa lama bisa memelihara dia, memberikan dia tempat tinggal, memberikan dia makan, ya kan? Ya mungkin dia bekerja hanya untuk dapat uang yang memang hanya hal-hal yang untuk dirinya sendiri tadi seperti aku bilang ya, mungkin dia cuma jajan doang, mungkin gadget, ya kan, atau enggak bensin dia mau pergi kemana, ketemu pacarnya kan gitu ya. Nah kita harus memikirkan dia juga harus berpikir kalau dia tidak kelola uangnya dengan baik, suatu saat nanti pengeluaran yang paling besar ini ternyata sudah stop. Nah ini yang jadi masalah. Pengeluaran besar yang bisa stopnya apa? Misalnya tempat tinggal, itu kan besar, ya kan? Terus kemudian
kemudian makannya. Terus kalau misalnya dia sakit, dia pengobatan, kan masih ditanggung orang tua kan? Iya, kalau nanti tiba-tiba stop, nggak ada orang tua lagi yang menanggung gimana, gitu kan? Iya, betul. Oke. Kan harus dipikirkan juga, benar nggak sih? Iya, Orang tua iya. kan nggak selamanya bisa bersama dia kan? Bener banget, aku mengalami sendiri sih. Orang tua nggak selamanya gitu, karena setiap orang Iya, pasti akan kan? kembali ke sana, ke atas. Iya, betul. Di saat itu tidak ada lagi. Nah, jangan sampai waktu dia kerja awal sampai pada akhirnya mungkin ya dia masih sama orang tua, dia sudah di posisi bagus lah ya. Dan bahkan banyak kan yang sudah menikah dia masih tinggal sama orang tua. Oh iya, lumayan banyak tuh, banyak. Banyak kan? Banyak sih, banyak. Nah, jadi artinya kita juga harus memikirkan hal-hal itu gitu loh. Kalau ini sudah stop, bagaimana? Makanya dari awal dia punya uang, seharusnya dia sudah sisihkan uangnya untuk mungkin dana cadangan, darurat lah ya. Kalau terjadi apa, ya dana darurat itu banyak ini kan, Andri, banyak fungsinya. Banyak manfaat ya, banyak manfaat sih, kita nggak pernah tahu juga kan. Iya, jangankan sakit, mungkin ban bocor juga bisa Iya, benar. keluar uang banyak, ya kan? Iya kan? Nah, Iya. sekarang kalau kita bilang begitu, setidaknya ketika itu terjadi orang tua sudah nggak bisa lagi menanggung hidupnya dia, biaya yang besar, dia tuh udah punya tabungan lah ibaratnya kan, Oke. simpanan. Iya. Ya enggak. Nah, ini mengelola keuangan yang sederhana menurut aku. Dan kalau misalnya mengelola keuangan ini sudah bisa diajarin sih dari sejak anak Dari itu sejak udah kecil ya. pegang SD. uang. Iya, kalau orang tuanya udah ngasih Uang ngasih jajan. uang jajan ya, dia juga harus tahu bagaimana ngelola uangnya dia kan. Oh iya. Bener kan? Nah, soalnya aku ingat juga kan zaman sekolah SD dulu itu memang di sekolah aku dulu itu ada kayak program sekolah itu disuruh nabung lah siswanya, Iya, ngisiin benar. uang seberapa gitu ditabung. Iya, itu Nanti kalau melatih udah- dirinya kan Iya, dari naik sejak kelas kecil. dapat uang. Iya, betul, ya kan? Iya. Jadi artinya ya itu sudah terlatih dari kecil sehingga ketika besar dewasa nanti dia sudah bisa menyisihkan uangnya bukan lagi hanya tabungan, tetapi dia bisa menyisihkan lagi untuk mungkin dia beli rumah atau beli mobil, ya kan, cicilan, ya kan. Kemudian dari beberapa pengeluaran ini selain kebutuhan hidup, dia juga harus menyisihkan yang namanya proteksi, Dri. Nah, ini proteksi kamu pernah ini nggak, pernah kepikiran nggak bahwa proteksi itu penting? Penting sih, tapi aku juga kepikirannya baru-baru, maksudnya nggak dari zaman kecil gitu kan, karena dari kecil itu maksudnya orang tua juga tidak sedetail itu memberikan arahan ke kita untuk nabung, untuk menyisihkan uang, untuk ini untuk itu tuh belum terlalu sih dari belum kecil. kan, mungkin karena orang tua juga nggak ada tidak punya juga, tidak kepikiran juga untuk punya kan gitu ya. Dari sejak muda, sejak kita terima uang itu berarti kita tanggung jawab kita kan sudah kalau misalnya hidup sendiri itu dengan diri sendiri juga udah bertanggung jawab kan, benar kan? Jangan sampai nanti kenapa-napa sama kita, masa tempat tinggal sudah orang tua yang tanggung, makan sudah orang tua yang tanggung, terus kita sakit atau kita nggak bisa kerja lagi terus hidup kita ditanggung sama orang tua. Wah, ini kan nggak Iya, kalau orang tuanya masih, kalau enggak. Nah, itu loh, Dri, ya kan. Jadi itulah pentingnya ya kita harus menata keuangan itu, tabungan, investasi, insurance itu penting. Iya, aku juga pernah lihat ada kayak piramida gitu, bahwa di sana di manajemen keuangan itu yang salah satunya itu adalah ya proteksi diri gitu kan. Jadi manajemen keuangan itu ya selain kita investasi, itu juga salah satu yang lain itu adalah proteksi diri. Karena kalau kita tidak sehat, gimana caranya kita investasi ya? Itu juga. Jadi jangan sampai kita punya investasi tapi tidak kita lindungi resiko kita. Resiko hidup kita kan harus kita lindungi dulu, baru kita bisa berinvestasi. Banyak orang salah kaprah, Dri. Dia berinvestasi malah ngutang, kan aneh dong kayak gitu. Oh iya sih, benar-benar. Iya, jadi ini
banyak yang salah persepsi apa itu investasi. Investasi sebenarnya adalah sisa uang kita dari kita sudah pos-poskan uang Menyisih-nyisihkan gitu kan. dari semua biaya hidup sudah terpenuhi ya kan. Kemudian mungkin ya tadi biaya hidup termasuk dengan cicilan rumah, cicilan kendaraan ya kan, uang sekolah anak. Kemudian proteksi ini penting, insurance harus ada untuk melindungi ini semua, Andri. Iya. Bener nggak? Iya, orang insurance kecil-kecil apa juga seperti kayak BPJS juga kan ngisi uang juga Oh kan. iya, Iya. benar. Orang sebenarnya kadang menganggap hal itu sepele gitu. Mereka nggak mikir, udah nggak usah lah ikut Iya, gini ikut gitu. Tapi iya. kalau udah sakit baru. Nah, baru ngerasain kan. Iya. Emang biaya rumah sakit kita bisa tahu berapa besarnya. Iya, orang sering Iya. juga kan waktu kemarin tuh aku dengar yang BPJS lah ya. Pas sakit baru dia ngajuin BPJS. Itu kan kasihan negara dong ya. Iya. Kita tidak, maksudnya kasihan yang orang lain yang udah bayar. Benar. Kita tuh pakai uang mereka sebenarnya kan. Ya sebenarnya itu perlu disisihkan dari awal untuk ikut insurance apapun itu ya terserah mereka. Termasuk BPJS lah. Masuk BPJS ya. Insurance itu termasuk BPJS. Iya, itu penting bagi mereka kan yang dari awal. Iya, makanya negara kan mengharuskan ya, mewajibkan pengusaha itu mereka harus ambil BPJS untuk karyawannya. Yeah. Nah, itu salah satu bentuk kepedulian pemerintah bahwa masyarakat Indonesia harus sejahtera. Ketika kita sudah punya proteksi, kita akan sejahtera, gitu. Seperti itu. Iya kan? Nah itu dia, berarti balik ke investasi lagi setelah semua di blok-blokkan ini untuk ini, untuk itu, diversifikasi. Oke. Jadi sisanya yang memang maksudnya ada sisa nih gitu, baru kita investasikan. Iya, betul. Oh, jangan sampai kita investasi ngutang ya, itu bukan investasi namanya itu. Iya, itu jadi apa ya? Ya benar iya sih. Mungkin hal itu juga ya. Nanti kita akan bahas investasi lebih detail lagi ya guys. Kali ini cukup kita bahas pentingnya manajemen keuangan karena memang hal tadi ya Bun ya. Gitu, dan memang dari kecil itu harus dibiasakan sih. Iya. Orang tua juga harus bisa mengarahkan anak-anaknya juga ya untuk bisa manage uangnya gitu. Dapat uang jajan segini ya ditabunglah segini, jangan dihabisin semua kayak gitu. Atau kalau mungkin disisihkan untuk apa nanti kan bisa dipakai selanjutnya gitu. Nah, diajarin dari kecil ya. Oke sih, kayaknya kali ini cukup segini dulu pembahasan kita ya. Kita ngobrol-ngobrol santai. Next week akan kita lanjutkan lagi ngobrol-ngobrol santainya, oke? Thank you. Sampai jumpa sobat editor. Bye bye.